tentu akan berbeda dengan KBIH. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu kita semuanya memahami betul secara aturan, secara syariat, kemudian nanti yang boleh dan yang tidak boleh dalam pelaksanaan itu apa saja, kurang lebih seperti itu. Saya akan langsung masuk pada kegiatan besok hari ya. Ini secara kaidah dalil saya lewatkan. Kita masuk pada apa yang akan kita kerjakan. Iya, baik, ini dulu. Ada dua istilah yang harus kita pahami. Pertama ada wajib umroh, yang kedua ada rukun umroh. Wajib itu jika tertinggal, jika tidak dilaksanakan tetap sah, cuman dia membayar fidyah atau dam. Dam itu sebetulnya untuk haji, kalau fidyah itu untuk umroh. Tapi nanti saya jelaskan secara rincinya. Wajib umroh adalah jika kita tertinggal atau tidak melaksanakan atau terlewat, dia tetap sah umrohnya dengan catatan harus membayar fidyah atau bahasa umumnya adalah dam. Beda dengan rukun. Tertinggal berarti kita tidak sah umrohnya. Wajib umroh ada 3. Ini saya bicara perspektif mazhab Imam Syafi'i ya. Pertama adalah niat dari mikot. Insya Allah mikot kita di Bir Ali atau nama lainnya adalah Dzul Khulaifah, 7 km dari sini. 7 kilo dari sini. Jika berangkatnya jam 14.00 teng, insya Allah setengah 3 sudah ada di Bir Ali. Ini wajib umroh yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan larangan ihram. Larangan ihram ini insya Allah akan saya detailkan apa saja yang boleh dan tidak bolehnya. Termasuk, mohon maaf ya, mengelupaskan kulit itu tidak boleh. Kemudian rambut yang terjatuh, yang dimain-mainkan itu juga tidak boleh. Nah itu, jadi hal-hal itu yang nanti akan saya share juga. Wajib umroh yang ketiga adalah tawaf wada. Kalau tawaf wada sih nanti ya ini perpisahan setelah kita selesai hajian. Karena pamitan berpisah dengan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Baik, nah ini yang paling penting, Pak Haji silakan. Aduh, punten tersawitan ini. Ya ada Paling di paling mana? ada dia. Supaya biasanya. Ini rukun umroh. Biar kita tidak terlalu buta dengan syariat, jadi mohon izin kalau saya bilang rukun umroh, angkat tangannya ada 5. Rukun umroh ada 5. Diangkat ya. Rukun umroh 5. Kalau saya bilang 1, simpan sini, niat. 1 niat. 2 sini, tawaf. 3 sa'i. 4 tahallul. Gunting nih. 5 tertib. Coba kita ulang ya. Rukun umroh ada 5. 1 niat. Nah di sini niat. 2 Tawaf. 3 sa'i. 4 Tahallul. 5 tertib. Kita coba dulu. Ibu dulu, Bapak dulu. Bapak dulu. Baik, Pak. Oh, Bapak dulu silakan. Iya. Kayaknya udah menyerah. Siap. Kata guru bilang ini, barudak kari teh manfaatnya jang ibu jang maneh. Jawabannya apa? Baik. Itu ibu-ibu yang bilang ya. Ibu-ibu yang bilang. Rukun umroh ada 5. 1 Niat. 2 Tawaf. 3 Sa'i. 4 Tahallul. 5 tertib. 5 tertib. Ini tertib ya. Baik, Ibu, rukun umroh ada 1 2 3 4 5 karena niron hafal teh. Iya. Rukun umroh ada 5. 1 Niat. 2 Tawaf. 3 Sa'i. 4 Tahallul. 5 tertib. rukun umroh ada 1 2 Tawaf. 3 Sa'i. 5 Oh 5. ya 1 Niat. 2 Tawaf. 3 4 apa itu Bu? 5 1 Iya. ya 2 3 betul gitu? 3 tawaf 3 4 5 1 2 3 paling lama 4 5 semuanya tertib. Jadi kita harus paham ini sebuah ilmu yang wajib tahu karena sah tidaknya umroh itu tergantung di 5 poin ini. Yang pertama niat atau ihram, 2 tawaf di Masjidil Haram, 3 sa'i, Safa dan Marwah, 4 tahallul, 5 tertib. Ini harus seperti ini.
Jadi mohon izin, ini perkara yang memang wajib, jadi saya harus mengulang-ulang terlebih dahulu ya, mohon izinnya. Baik, rukun umroh ada 5, 1, niat, 2, tawaf, 3, sa'i, 4, tahallul, 5. tertib. Silakan saya Bapak Ibu hanya gerakannya saja, kata-katanya di saya. Rukun umroh ada 5. 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Suara tanpa gerakan. Rukun umroh ada 5, 1, niat, 2, 3, 4, 5 tertib. Siap. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, besok nah ini persiapan umroh. Sebelum kita berangkat, yang dilakukan adalah kita nonton dulu. yang saya lakukan berarti nonton dulu ya. Ada kelihatan ya? Nah ini 4 poin yang paling penting ya. Mandi, mencukur kumis. Allahumma umrah. Kelihatan? Oh, nggak kelihatan? Aduh, kasihan. Ngerokok dilarang supaya. Iya, laptop. Oh, nah. Dia mau video. Terbalik. Udah berat udah kalau gitu. Berat. Ya ntar di Satu kamar sama saya lagi gitu. Alhamdulillah. Ya, ini hanya tayangan saja ya nanti. Kita berdua ya. Saya kan nggak merokok. Nggak merokok. Kalau yang rokok sih makanya nanti berhenti. Ini bagi yang khawatir nanti sakit pas ke Mekah atau akan haid, hitungannya nanti salah satunya baca doa itu. Baru talbiyah di bis, memperbanyak talbiyah sampai kota Mekah. Ya baik ya, urutannya persiapan pelaksanaan umroh. Jadi Bapak Ibu besok silakan potong kuku dan merapikan bulu-bulu tidak perlu sebelum mandi. Hari itu besok. Besok sebelum pakai ihram, sebelum mandi, silakan potong kuku dan merapikan bulu-bulu tidak perlu. Boleh pakai selepan kalau susah, pakai gunting. Kan mau selepan lah. Dua, mandi dengan niat mandi sunat ihram. Mandi dengan niat mandi sunat ihram. Nah di sini ada jamaah yang suka apa namanya, maksud gini, kalau tidak tahu harus bertanya. Karena ada jamaah yang umur 60 tahun dia datang ke kamar, dia bilang, Ustaz, saya kalau di apa lagi manasik malu bertanya. Jadi datang ke kamar, saya tanya, emang kenapa? Saya nggak bisa mandi wajib, gimana caranya? Alah, 60 tahun lah itu, sudah berumah tangga berapa tahun tapi belum bisa mandi wajib. Maka sama tata caranya sebagaimana mandi besar, mandi wajib, mandi junub, tetapi yang membedakan adalah di niatnya. Silakan niatnya adalah mandi sunat ihram. Setelah itu baru kemudian ketiga, memakai wangian di badan, bukan di pakaian. Ingat ya, meskipun konsekuensinya dampaknya di badan kena ke pakaian, tapi ini punya dampak hukum kalau kita di pakaian. Pertama, memakai wangian di badan. Bagi yang pakai roll on, pakailah roll on. Kenapa? Karena kita jangan zalimin orang lain. Kan di sana kan istilah mengangkat tangan kan, begitu. Ya, jangan menzalimi orang lain. Kalau kecuali yang tidak terbiasa, kalau tidak terbiasa gimana? Dipastikan kita tidak zalimin orang. Dua, kemudian disemprotkan parfumnya di badan, ya di badan. Baru setelah itu memakai kain atau baju ihram. Apa yang dimaksud dengan wangian harus di badan tidak di baju? Karena contoh begini, ibu misalkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau nyemprotnya di kerudung, nanti pas kota Makkah di kerudungnya ada najis, harus dilepas. Ya apa namanya, si pakaiannya kan wangi, dilepas pas mau ke air. Nanti pas mau ke tawaf dipakai lagi, itu sama dengan memakai parfum, itu kena dam. Bapak misalkan kain ihram, semprot, disemprot di pakaiannya, di ihramnya, di kainnya. Lalu mau ke air kan dilepas. Di kamar hotel kan mau ke air, mau wudu dilepas. Pas mau dipakai lagi itu sama dengan hukumnya memakai wewangian. Oleh karenanya wewangian itu di badan. Dipahami ya? Nah ini persepsi ini harus sama. Seharusnya di awal itu kalau misalkan untuk bapak ya,
kita si kain ihram itu tidak boleh dipakai parfum wangian pada saat mencucinya, harusnya netral. Jadi memang murni tidak pakai wangian kain ihram itu. Nah kalau sudah terjadi maka mudah-mudahan 2 helai kain ihram yang akan dipakai besok itu tidak sampai diganti dengan yang lainnya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sekarang silakan besok setelah mandi memakai kain atau baju ihram dengan melakukan urutan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena posisinya besok adalah sholat Jumat, nah otomatis kan ya pasti perkiraan ya harus memakai kain ihram pada saat Jumatan pun memakai kain ihram buat Bapak. Ibu sudah persiapan sebagaimana mau berangkat. Cuman standarnya apakah diseragamkan atau tidak? Putih biasanya. Jamaah itu biasanya umroh pertama itu harusnya putih. Nah jadi kalau di kita nih di Mandiri nih, apakah warna apa? Kalau mau sama dan yang lain harus putih, jangan beda sendiri. Nah berarti sepakat putih Ibu juga ya. Pakaiannya silakan putih. Sal dipakai. Nah baik, ini ada tata cara memakai kain ihram untuk Bapak. Ya nanti lah ini saya share bagaimana tata cara memakai kain ihram yang simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti aja bisnya. Baik, kita lanjut dulu sini. Nah, berikut kemudian kan kita sholat Jumat di Masjid Nabawi. Sholat Jumat sesuai perkiraan yang di-share sama Pak Muhatim, hasil daripada pertemuan dengan pihak PPIH kan sholat asar ditarik. Nah ini konsekuensinya ya. Memang dalam beberapa fikih tertentu tidak ada sholat jama' antara zuhur dengan asar, itu tidak ada. Pada dasarnya tidak ada penggabungan antara jama' Jumat dengan asar gitu, karena konteksnya Jumat berdiri sendiri. Tetapi dalam mazhab yang lain Jumat adalah pengganti zuhur, sehingga otomatis asar bisa ditarik gitu. Nah oleh karena itu besok mau tidak mau Bapak Ibu setelah sholat Jumat asarnya tolong ditarik. Boleh 4, boleh kosor 2, silahkan. Karena jika Bapak Ibu sholat asarnya tidak dikerjakan di sini, nanti Bapak Ibu potensinya adalah di rest area antara Mekah dan Madinah. Mekah itu kan ada rest area, kita istirahat di sana tuh. Nah, sholatnya di sana, tapi itu tidak memungkinkan. Kenapa? Tempat di rest area, kamar mandi di rest area tuh nggak nyaman. Tidak sebagaimana di hotel, tidak sebagaimana di Masjid Nabawi. Itu nggak enak, nggak nyaman. Itu berkali-kali kita di rest area, kurang enak, kurang nyaman. Jadi saya tetap menyarankan sebagaimana yang di PPH itu sholat asar ba'da Jumat silakan ditarik. Boleh niatnya tetap sama 4 saja atau kosor silakan 2. Beres kembali ke hotel Bapak Ibu sekalian. Majmu'an Jumat doanya kan Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, seperti itu aja majmu'an lil Jumat. Jadi pada akhirnya akan seperti itu. Nggak apa-apa ya, karena ini kita harus mencari fikih yang memang bisa memfasilitasi adanya rukhsah buat kita. Sebagaimana Ibu kalau batal wudu dalam mazhab Imam Syafi'i bersentuhan, nanti pada saat tawaf itu nanti harus talfik, niatnya harus pindah madhab gitu, karena untuk jadi tidak batal. Caranya apa? Nanti pada saat wudu yang sunat itu jadi wajib. Saat wudu ya, yang sunat-sunat itu menjadi wajib, seperti kumur-kumur kan sunat. Nanti jadi wajib. Biar konsekuensinya adalah pada saat persentuhan tidak batal. Itu nanti akan saya bahas di bab pada saat kita sedang tawaf. Nanti Bapak Ibu kita akan berangkat pukul 14.00, mudah-mudahan tidak terlambat. Lanjut 30 menit nanti. Selama itu, selama sebelum niat Bapak Ibu tidak ada larangan ihram. Belum ada larangan ihram. Nah nanti turun di Bir Ali, ini kondisi Masjid Bir Ali ya. Kemarin terakhir waktu saya ke sana ada perbaikan, mudah-mudahan sudah selesai. Karena kalau misalkan masih ada perbaikan itu akan krodit karena tempatnya jadi sempit kemarin itu. Yang dilakukan di Masjid Bir Ali Dzul Hulaifah itu apa? Yaitu sholat sunat ihram 2 rakaat saja. Sholat sunat ihram 2 rakaat saja. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu kalau masih punya wudu, masuk aja langsung. Bagi yang tidak punya wudu, nah ini harus ke air wudu terlebih dahulu di sana di dalam. Nanti sesuai rombongan akan diarahkan tentunya ya sama pihak karom dan karunya. Di dalam silakan sholat 2 rakaat, niat mengerjakan sholat sunat ihram. Bacaannya khusus, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun setelah Fatihah. Rakaat kedua adalah membaca surah Al-Ikhlas setelah Fatihah. Gitu ya. Ustaz saya tidak hafal surah Al-Kafirun, hafalnya Al-Ikhlas saja. Boleh dua-duanya Al-Ikhlas. Terus lakum din la abudu mata bunun, nggak beres-beres gitu. Karena hafalnya ya. Ustaz saya hanya hafal Al-Ikhlas, dua-duanya boleh Al-Ikhlas.
Ustadz saya nggak hafal Al-Ikhlas, hafalnya kulhu saja. Gitu. Nah Bapak Ibu di sini tidak lama dan jangan niat di sini. Catatannya tidak ada yang berniat setelah sholat ini, hati-hati. Tidak berniat di masjid ini. Jangan dulu, niatnya di bis. Pada saat bis mulai bergerak. Nah, ini yang kita ambil dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti orang pada niatnya di masjid, di luar. Kita di bis. Nanti makanya kemarin kalau tidak salah juga PPIH bilang begitu nanti Di sama. bisnya pas dari sini berangkat. Enggak, nanti saat bergerak ya. Sudah sholat. Sabar Bapak Ibu. Maksudnya niat ikhram ya Pak? Gimana? Maksudnya niat ikhram. Ya, labbaika Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi Iya. ta'ala. Persiapan sebelum berniat atau ihram di sini. Nah, Bapak Ibu atau Ibu yang mau ke air silakan ke air dulu. Karena perjalanan cukup lumayan panjang, yang mau ke air lah segera, ke air terlebih dahulu. Yang mau memperbaharui wudu, berwudulah dulu di sana, di Bir Ali, ya di Masjid Dzul Hulaifah di Bir Ali. Bagi yang mau, maaf ya, touch up gitu kan, pakai blow on kemarin gitu ya. Silakan untuk sebelum berniat. Jadi pada saat Bapak Ibu Ayah Bunda masuk ke dalam bis, nanti hanya tinggal dipastikan. Nah kalau tradisi saya adalah sebelum mulai saya bilang, Bapak saya pastikan jamaah laki-laki hanya memakai 2 helai kain ihram. Jadi saya akan memastikan bahwa Bapak seluruhnya hanya 2 helai kain ihram. Tapi kan rombongan kita berbeda. Jadi mohon antar Bapak aja mengingatkan. Karena jika tidak, jika lupa, misalkan maaf ya, masih memakai baju dalam buat Bapak, itu nyembelih seekor kambing nanti. Itunya, fidyahnya atau damnya gitu. Ya, nah baik kita lanjutkan. Bapak 2 helai kain ihram. Oleh karena itu sejak dari berangkat di hotel hanya 2 helai kain ihram. Sejak dari hotel. Jangan ada yang berpikir begini, saat nanti aja di Bir Ali dilepasnya ke arah Renak, arah Tul Ayeuna mah. Tidak. Saran saya. Karena apa? Karena banyak yang kebablasan, dibuat lupa, yang pada akhirnya dia sampai ke kota Mekah baru di hotel. Waduh, belum dilepas celana, belum dilepas ini baju. Otomatis itu dia akan kena. Gimana? Sabuk tidak apa-apa, Kalau untuk Bapak Ibu beda lagi ya kita ini. Kedua, tidak memakai sepatu atau sandal menutupi tumit. Untuk Bapak, jangan pakai sepatu atau sandal nutupin tumit. Boleh tumit kita Pak Guru? Tumit? Tidak boleh yang nutupin tumit. Ini Pak, yang ini, Monis. Oh ini. Tidak boleh yang nutupin Ini tumit. mata Sepatu kaki, sandal. ini mata Jadi kaki. silakan yang terbuka, ya itu tumit. Jangan nutupin tumit, nggak boleh. Sepatu sandal tidak boleh nutupin tumit. Jadi sandal pelontos aja boleh, satu ada. Nah itu jangan ke pinggir. Jadi meskipun itu kelihatan sih bawahnya, cuman dikepinggirkan aja posisinya. Nah, yes. Sendal capit lebih aman ya. Sendal capit lebih aman atau sendal lainnya yang memang tidak menutupi bagian tumit itu yang dipakai. Jika ada itu hati-hati tidak boleh. 3, tidak memakai penutup kepala buat Bapak. Jadi kita tidak lagi berpeci, tidak lagi pakai serban, pokoknya atas sudah hanya kepala dan rambut saja. Itu di belakangnya, saya suka mintanya dikepinggirin nanti ya. Itu untuk Bapaknya, mohon izinnya 3 hal ini ya. Saya takutnya Siapa? dari teman-teman KBH Karom tidak terlalu ini ke kitanya karena udah dianggap udah paham. Jadi masing-masing di antara kita harus saling mengingatkan. Untuk Bapak 3 poin ini. Untuk Ibu sekarang, 1, jamaah perempuan dipastikan memakai kaos kaki. Wajib kaos kaki. Pakai kaos kaki. Jangan ada kaos kaki yang bolong bagian depannya. Jadi si ininya nongol gitu ya. Itu jangan ada karena itu termasuk aurat itu. 2, tidak menutup telapak tangan dengan sarung tangan. Ini telapak. Telapak tangan nggak boleh. Punggungnya boleh tertutup. Punggung boleh tertutup tapi telapak tangan tidak boleh tertutup. Kan ada penutup punggung ya? Ada yang bawa? Nah, penutup punggung boleh tapi telapak tangan tidak boleh tertutup, harus terbuka. 3, tidak menutup wajah, mohon itu boleh. Itu karena nutupin punggung saja. Untuk Ibu 3, tidak menutup wajah dengan apapun, termasuk masker, tidak boleh. Nikob, masker, cadar itu tidak boleh tertutup. Bahkan maaf ketika bersin pun nanti ada etikanya. Jangan bersin pakai kerudung ya, ditutup. Jangan gini. Ini otomatis kena, tapi kalau hanya sekarang gini boleh. Tapi kalau ini kain yang kita gunakan menutup begini, maka termasuk itu larangan ihram. Kalau tisu, dalamnya apa itu dalamnya? Pokoknya tisu kan tidak sampai menutup hanya di bagian hidung saja tidak ada persoalan. Tapi kalau
intinya lah menutupi wajah gini nih. Iya. Nah, Oh, kan tisu kan nggak sampai begitu ya, kecuali tisunya teh disimpan banget seperti masker, jelas kan. kalau tangan Kalau tangan boleh, tidak ada masalah, karena ntar kalau nggak ditutup isin ya malu kan ya, bersihin Ngaclong nih ya. ini sebelum berniat, difahami sebelum berniat. Ya. Nanti pada saat sudah siap semuanya, jamaah sudah bersiap, mudah-mudahan PPIH juga memandu. Nah, mulailah kita akan membaca niatnya. Bisnya teh bergerak sedikit nih, bis bergerak sedikit, baru kita baca niatnya. Ada dua niatnya, boleh satu labbaika Allahumma umratan atau bi umroh, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Terserah Bapak Ibu pakai yang mana. Yang gampang ya labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma umratan, atau mau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu pada saat bis bergerak sedikit ya. Jangan ada yang kelewat. Kalau Bapak Ibu lewat tanah haramnya habis, nanti ada tuh tugu tanah haram jadi masuk ke tanah halal. Jadi kita keluar dari tanah haram itu di Bira Ali. Kalau belum niat pas keluar baru ingat, nah itu nanti termasuk kena hitungan larangan. nanti diingatkan. Nah di sini saling mengingatkan kita aja. Sekali lagi kita tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak mudah-mudahan orang lain mengingatkan kita. Yang penting kitanya ya. Tapi Mudah-mudahan biasanya harusnya kita yang mengingatkan orang. biasanya karo mengingatkan kan. Harus, itu kan kewajiban sebenarnya, kewajiban para karom Ini harusnya. mah antisipasi kalau Antisipasi haram. jika mereka tidak Bapak ketua aja. gitu. Jadi diantara bapak ibu aja begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, baru setelah niat, sunnahnya apa? Bersolawat dan talbiyah. Nah, sekarang definisi dulu ya, dam, fidyah atau kafaroh dalam larangan ihram. Kan setelah ihram, setelah niat ada larangan. Apa saja? Definisi dam menurut syariah ialah denda atau tebusan yang wajib dibayar oleh jamaah haji atau umroh akibat pelanggaran ketentuan dan peraturan haji. Kita besok umroh. Apa saja yang tidak boleh? Satu, mencukur rambut. Ya setelah niat ya. Setelah niat nggak boleh mencukur rambut. Dua, motong kuku, termasuk menggigit dan menelannya apalagi. Jadi kan ya, lupa potong kuku, terus ingat ya di bis sudah niat digigit lalu Pak si kukunya patah, itu kena larangan, itu tidak boleh. Atau dengan sengaja membawa itu, mau gunting kuku, itu juga tidak boleh. Kemudian memakai penutup kepala. Nanti misalkan AC dingin, tiba-tiba ada ini gorden di bis, lalu kita tutupin ke kepala. Buat laki-laki ke kepala tutupin, wah itu kena itu. Hati-hati, jadi saling mengingatkan. Tidak menutup ke Kepala. Kemudian tidak memakai pakaian berjahit, dan memakai nikob bagi wanita, parfum juga buat laki dan perempuan. Itu yang tidak diperbolehkan setelah niat. Apa aja nih fidyahnya? Satu, sembelih seekor kambing. Di antara pelanggaran barusan, yang barusan pelanggaran ya. Atau yang kedua, pilih beri makan 6 orang miskin. Atau yang ketiga adalah puasa 3 hari. Untuk larangan barusan yang dikerjakan. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Hati-hati Bapak Ibu, itu jangan sampai ini dan itu ya mengingatkan. Dua, berhubungan intim, ini jelas ya suami istri, karena dia kalau untuk hajian itu lebih besar, menyembelih seekor unta dan puasa 10 hari pilihannya. Menyembelih seekor unta atau puasa 10 hari pilihannya. Tiga, berburu hewan darat. Ya nanti di pertengahan itu antara Madinah dan Makkah ada monyet gurun. Biasanya kalau itu suka berhenti ya ngasih makan dan sebagainya, jangan ditangkap ya. Gitu. Baik, berikutnya adalah yang keempat, tidak menyelesaikan ibadah haji dan umroh. Jangan gini. Ustadz, saya untuk sa'inya nanti aja lah, mau ke kamar dulu, udah capek banget. Gak boleh. Harus tuntas. Bahkan 1 kali lagi sa'i, kan 7 kali kan ya. Sekali lagi yang ke-7-nya nggak selesai, keburu pulang, itu namanya masih ihram, belum tuntas. Ada jamaah yang kalau saya evaluasi besoknya, Bapak Ibu sudah 7 belum sa'inya? Sudah Ustaz, emang kenapa kalau nggak? Ya kurang, harus dituntaskan. Loh saya 3 tahun lalu katanya, yang ke-7-nya saya pulang ke kamar karena ini beser. Akhirnya pulang ke hotel. Bapak berarti belum tuntas yang 3 tahun lalu? Belum, harus bayar dam banyak itu. Selama 3 tahun dia disebut sebagai keadaan berihram. Pentingnya ini ya, pentingnya syariat ya. Ini tidak menyepelekan ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Bentar Pak Ustadz, tadi yang ada penyempit bis kan, setelah saya Iya. gimana tuh kalau penyempit bis?
Ya nggak apa-apa, ke ini aja, ke tempat, ke toilet, balik lagi aja. Ini mah balik ke hotel Bu, tidak dituntaskan. Oh jadi boleh gitu ya? Boleh. Gitu. Kalau di tempat sa'i boleh, kalau tempat Tapi, tawaf Kak- tahan. Oh iya. Kalau di tempat tawaf mah tahan. Karena kalau terpisah tercecer dengan kita jauh nanti. Tapi kalau sa'i tidak ada syarat sah, harus suci, harus punya wudu. Sa'i mah tidak apa-apa, tidak punya wudu juga. Afdolnya punya wudu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Siap. Itu yang sa'i itu kalau misalnya tadi Ya. ke belakang, terus misalnya udah 3, itu diterusin lagi. Ya, Nggak nanti dari ya awal, di bawah dari saya, awal. di bawah saya Udah lanjut. berurutannya. Oh iya iya. Siap, bismillah, berurutan. Sabar bro. Hal-hal yang boleh saat ihram. Apa tadi ihram teh? Rukun umroh ada? 1, Niat. Wah, sa'i. Harus. Yang boleh 1 mandi tanpa pakai sabun. Nanti pas di Mekah misalkan, aduh gerah, lengket-lengketnya enak, pengen mandi, boleh tapi tanpa pakai sabun. Oh Ustaz, ini laki-laki boleh nggak pakai ini? Pakai apa? Melepaskan ihram. Boleh tapi di kamar mandi, jangan di depan kamar. Gitu ya. Jadi silakan di Baik. kamar mandi kan betul. Kemana ini jemaat udah. Kan barangkali mah mau Kalau buang laki hajat kan itu. harus dicopot, bisikan najis kan? Silakan boleh itu dicopot. Di kamar mandi silakan copot, silakan buang hajat, silakan untuk berwudu lagi setelah memakaikan ihram baru keluar. Itu boleh dicopot. Ustaz, Ya. untuk perempuan itu pakai kaos kaki di kamar mandi kan susah. Iya, silakan asal tidak nampak sama ini. Lawannya. Asal jangan nampak sama non mahram ya. Sama orang lain. Kalau sama boleh apa? Ya sesama ini mah tidak apa-apa. Tidak salah orang. Iya. Oh, boleh. Masalahnya adalah boleh perempuan itu kalau untuk Kelihatan hanya rambut misalkan sama temen. batasnya kan dari sini, dari leher ke atas boleh terlihat, dari kaki sini nih ke bawah boleh terlihat. Perempuan sesama perempuan gitu. Kalau sama laki-laki rambut bawah pun tidak boleh terlihat. Begitu ya. Sesama di kamar, ibu mau ke kamar lepas kerudung di dalam kamar, ini nggak jadi masalah, terlihat nggak apa-apa. Ini bagian dari leher ke atas. Asal jangan Iya. Dari kaki, dari ini apa namanya? Dari mata kaki sampai rorong lehernya terlihat ya. Ya. Ya gini Ustaz, waktu manasik di kecamatan makanya Mbah nanya gitu Ya. sama perempuan lagi boleh nggak? Oh, Karena boleh katanya. materi yang kami terima tidak boleh Sesama perempuan, sesama perempuan Iya, gini. gitu. Sesama perempuan. Oh ya mungkin fikihnya kali ya. Iya. Jadi begini, ada fikih perempuan sesama perempuan itu begini. Jadi berarti ibu nggak saling melihatin leher sampai ini di kamar tidak? Saling. Ya udah tuh jangan protes gitu maksudnya. Oh, ini. Nah untuk ihram, jadi gini. Kalau untuk ihram itu kan pas di kamar ya, tidak dilihat di luar kan. Konteksnya adalah kamar. Paham ya? Konteksnya adalah kamar. Memakai kerudung dan memakai kaos kaki di kamar dan terlihat oleh teman kamar. Dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i tidak apa-apa itu. Kalau tidur buka jilbab nggak boleh. Tidur buka jilbab di mana ibu? Di kamar. Iya. Lagi ihram. Iya. Kita tidak ada waktu buat tidur. Betul, nggak ada. Nggak ada waktu buat tidur dulu. Aduh. Nah makanya nanti kita sepakati ya. Bapak ibu kan kita mandirinya. Rumah kita kan. Mau tidur dulu sampai subuh, beres subuh waktu duha mau tawaf itu kan. Ya. Rumah kita kan ya. Ya. Gitu kan? Ya disepakati aja ya. Iya. Siap Bu. Boleh izinnya lanjut dulu ya. Ya. Mandi boleh tapi tidak pakai Bangun. sabun dan sebagainya. Hati-hati termasuk pasta gigi. Seperti itu boleh. Pasta gigi ininya kan ada Yang ini. pakai pasta gigi. Ada pewangi di pasta gigi. Pakai siwak itu boleh Pak. Siwak. Gimana? Siwaknya langsung. Kayu ya. Siwaknya langsung mah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi pasta gigi itu berbeda. Berarti beli siwak dulu. Kan ada pasta gigi. Oke, kita lanjut ya. Ya. Mengikat izar. Tadi yang nanyain pakai ini ikat sabuk. Nah, itu izar diikat silahkan boleh. Kemudian berbekam, bersiwak. Tadi siwak tadi ditanya boleh nggak itu tuh di luar tuh. Boleh ya siwak. Boleh. Kalau pasta gigi enggak, tapi kalau sikat giginya boleh. Boleh. Iya, dan tidak ada itunya. Kan tidak ada pastanya. Tidak ada bumbunya. Iya, paham ya? Ya. Kalau hanya siwaknya boleh. Kalau hanya sikatnya boleh, tapi pakai pastanya itu yang tidak boleh. Ya. Nah, ini nih ya. Memakai obat gosok. Silakan tuh di perjalanan lagi ihram karena ada kembung, mual, pusing, kayu putih dan sebagainya silakan. Kemudian berdagang namanya, boleh tapi ya kita mah lagi ibadah gitu. Itu ada memakai kacamata.
Iya, salah satu kacamata juga boleh. Tapi kan malam hari kita kacamata kita paling punya itu otomatis. Kacamata itu. Terus nyisir rambut boleh ya, silakan. Tapi hati-hati. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau ada ikhtiar kita jemet dipaksakan buru-buru rambutnya itu baru per satu rambut gitu. Ini yang boleh. Per satu rambut. Lebih baik nggak boleh bisa Sodakohnya per satu rambut, fidyahnya per satu rambut. Enggak, satu mood. Oh iya waktu itu enggak satu mood. Ini yang boleh setelah Ihram. Satu batang. kita lanjut ya. Ya. Satu batang. Lalu ketika sudah niat jaga larangan ihram, ini yang boleh, tadi yang tidak boleh, kemudian memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya dipandu karong di depan. Karongnya memandu, kita mengikuti gitu ya. Ini paling kuat mungkin sejam atau 30 menit, sisanya masing-masing. Ya, saya juga ngalamin gitu, dipandu nama 45 menit. Silakan Bapak Ibu talbiyah sendiri gitu. Nah, kalau yang tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, baiknya talbiyah. Tapi saran saya istirahat. Karena akan panjang banget malamnya. Istirahat. Lanjut kemudian rukun kedua. Rukun umroh ada? 5. Iya. 3. Sa'i. 4. 5. Tertib. Berarti rukun keberapa tawaf? 2. Siap. Nah, inilah tawaf. Tadi awal pertama sebagai melaksanakan tawaf. 15 masih. Selama ya, selama ya. Satu jam lah. Untuk seluruh tawaf. Oke, perbaiki lagi tadi itu tulisannya. Disunahkan bagi laki-laki untuk tiba saat memakai kain ihram pundak kanan terbuka. Ketika sampai area tawaf dan melihat Ka'bah, jamaah disunahkan membaca doa melihat Ka'bah. Pembacaan doa dipimpin Turnidah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman. Tawaf 7 putaran diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Setiap melewati Hajar Aswad dianjurkan isyarah tangan seolah olah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Setiap situ kecup. Ya. Ustaz. Ya. Bismillahi Allahu Akbar kecup. Berarti Yang kebalik ya. 7-7-nya. Tujuh. Pas. Kecuali yang di Yamani. Yamaninya. Sorry pelan. Keenam, selama tawaf pundak kiri harus selalu menghadap Ka'bah. Awas, membelakangi Ka'bah batal putaran itu. Membelakangi Ka'bah batal putaran itu. Kalau menghadap Ka'bah badan boleh, tapi membelakangi batal putaran itu. Kalau tidak sengaja ke semua. Ya, nanti kita lihat. Makanya formasinya harus kita atur. Nanti saya bikin formasi. Selama tawaf, dianjurkan tidak berbicara sesuatu yang tidak penting. Tidak ada HP saat tawaf umroh, tidak ada HP, tidak ada live, tidak ada apa-apa. Nanti aja kalau mau. Tawaf, makruh hukumnya menahan kencing. Nah, makanya jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak minum sebelum berangkat. Karena jauh nanti. Setelah tawaf disunahkan untuk berdoa searah multazam. Kemudian melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Bacaan sholat sunat tawaf sama seperti sholat sunat ihram umroh. Dan saat sholat, bagi laki-laki posisi pundak kanan ditutup kembali sebagaimana sebelum melaksanakan tawaf. Dan yang ke-10, selesai sholat dilanjutkan meminum air zam-zam dengan menghadap Ka'bah dan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Baik, siap. Saya urutkan sini. Tawaf, berarti rukun yang ke? Pertanyaannya, Bapak Ibu Ayah Bunda, apakah kita langsung di malam itu juga? Jedanya mau berapa lama? Dan kemudian apakah ada pilihan lain misalkan?
biar nyantai misalkan ya, besok aja usahlah habis sholat subuh misalkan, biar pada istirahat dulu, atau mau langsung malam? Kira-kira mau pilih yang mana? Langsung. Siap, langsung malam. Kalau sepakat langsung malam, nah berarti nanti tolong ya, kalau misalkan kita tentu ini, Bapak Ibu di lobi jam sekian, nanti mohon untuk ya harus siap, konsekuensinya harus gitu ya. Karena saya jam 3-nya kuliah, jam 3 subuh, kan waktu Indonesia jam 7, berarti saya prediksinya harus jam 2 harus selesai, kita urutan semua proses umroh jam 2 beres gitu. Ya mudah-mudahan lancar ya, insya Allah semuanya. Nah baik, kita tawaf nih online ya. Adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya apa saja? Pertama, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Dipastikan kalau mau ke rest area antara Madinah dan Mekah nanti dipastikan jangan terkena najis. Ya, terus ibu juga sama. Hati-hati, bapak yang paling kredit adalah kain ihram. Itu banyak yang kecelakaan jatuh di kamar mandi itu, di toilet yang di rest area. Pas mau ganti lagi di sana si koper belum turun atau apa, ribet nanti. Jadi betul-betul dijaga banget. 2, suci dari hadas besar dan hadas kecil, wajib punya wudhu. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu di lobi ditunggu ya, jam sekian turun itu sudah dalam keadaan punya wudhu. Diingat ya, harus dalam keadaan punya wudhu. Wudhunya bagi Bapak Ibu yang sebelumnya adalah mazhabnya Imam Syafi'i itu harus talfik tadi dengan cara yang sunat menjadi wajib. Tapi yang tadinya biasa aja, memang sentuhan tidak batal dengan lawan jenis, ya wudhu aja sebagaimana biasa. Begitu ya. Kemudian menutup aurat. Nah, tadi tuh yang perempuan standarnya sudah, yang bapak juga, bapak nanti ini pusar adalah aurat, Pak. Pusar itu adalah aurat. Terus ini si kain ihram tuh di atas mata kaki. Kain ihram di atas mata kaki dan pusar adalah aurat. Jadi si pusar harus kena tutup. Itu catatannya, itu auratnya ya. Pusar ditutup, bawahnya atas mata kaki. 4, Ka'bah berada di sebelah kiri. Nah, ini di kiri terus ya. Jadi kalau menghadap boleh begini, menghadap Ka'bah kita sekali waktu. Tapi pas kita yang membelakangi, dan itu membelakanginya adalah memang ulah kita, bukan karena tadi darurat kena dorong orang, ya tidak ada persoalan. Tapi kalau ulah kita sendiri, muter-muter ya. Kalau mau nyari orang, ini Ka'bah ya. Nyari orang itu jangan begini. Mana Pak Eman, mana, jangan ke sini. Ini otomatis membelakangi. Jadi harusnya ke depan begini nih. Ini Ka'bahnya, kita lihat mana Pak Eman. Nah, jadi badan mau ke sini. Tapi kalau nyari orang ini begini, ya udah ngebelakangin. Yang itu batal. Tawaf putaran itu batal. Itu saja. Jika di putaran 4 kita berputar-putar tadi, putaran 4 itu berarti tidak sah, diganti berikutnya. Gitu ya. Berikut kemudian 5, di luar Ka'bah. Bapak Ibu jangan ada yang penasaran, pengen banget karena baru pertama pengen nyentuh kain kiswah. Kiswah sudah diangkat 1/4 ya hari kemarin. Jadi sekarang posisinya kiswah sudah diangkat 1/4-nya. Jadi kalau menyentuh itu langsung karena Ka'bah, temboknya sekarang. Ya kalau kemarin saya cek gitu, lihat itu diangkat, atau lihat live nanti. Itu di luar Ka'bah artinya tidak boleh mendekat ke sana. 6, mulai dari sudut Hajar Aswad yang tadi 7 kali putaran dengan yakin. Bapak Ibu doanya tidak ada doa yang khusus. Bapak Ibu boleh doa bagaimanapun, seperti apapun, bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau baca yang ada di buku doa silakan. Atau Bapak Ibu merencanakan putaran 1, 2, 3, 4 sampai 5 punya doa sendiri mangga. Atau tips yang saya tawarkan ya, tapi ini bebas saja. Saya sedang bawa alat itu, lagi koordinasi. Kalau ada Bapak Ibu boleh dengar, nanti saya pandu, Bapak Ibu ngikutin. Terserah, tapi itu yang ketiga. Tapi kalau ternyata nanti teman-teman nggak bisa bawain alat itu, ya kita manual nanti. Yang jelas begitu ya. Ini untuk tawaf. Sunnah tawaf apa saja? Melakukan ittiba. Ittiba itu Pak, bahunya terlihat. Ini ittiba. Ini ya, selama tawaf. Selama tawaf. Gitu. Kemudian sunnah kedua, jalan kaki. Insya Allah tidak ada yang pakai kursi roda ya. Kemudian Roma, lari-lari kecil putaran 1, 2, 3. Tapi ini nggak memungkinkan biasanya buat bapak. Putaran 1, 2, 3 sunnah nama lari-lari kecil Roma. Tapi rata-rata kita nggak bisa karena harus ikut pergerakan ibu. Jadi nggak apa-apa. Ya, ini sunnah saja. Membaca zikir atau doa yang ringannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ringannya. Berdekatan dengan Ka'bah jika mungkin, jangan maksain. Mohon izin nanti tetap sesuai komando. Bapak di depan berapa orang, kanan kiri berapa orang, ibu di tengah. Jadi ibu tuh posisinya di tengah.
biar nggak kena senggol begitu. Kemudian melaksanakan 2 rakaat sunat tawaf ya di belakang makam Ibrahim, melakukan tawaf berturut-turut. Nah, itu sunat tawaf. Inilah kurang lebih miniatur seperti ini ya, yang tadi kita lihat. Doa khususnya hanya dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Robbana atina fid dunya. Baik, ini contoh Bapak Ibu alat yang saya gunakan. Kalau harus ada ini, harus punya headset masing-masing ada ya. Yang dari Saudi kan ada pesawat. Ya, Bapak juga mohon disiapkan aja ya. Jadi nanti ini waktu contoh saya aman begini. Satu sama nggak dikasih 1, 2, Ya. 3. Kasih Nah ini Ayen kondisi. tuh. Ini nih seperti ini. Ya, di bawah ada Ya, di itu. ada Ada tapi. sapu. Nah ini mau di sini contoh begini nih. Sapu Tapi pesawat. untuk foto lu saya deret itu. Ayam tidak. Bapak Ibu ini saya mandu di depan pakai mikrofon kecil, nanti terhubung langsung ke telinga Bapak Ibu tuh. Tinggal pakai headset saja, itu digantung. Mudah-mudahan alatnya ada, teman-temannya mau usahain ya. Nah jadi gini ini tawafnya situasi seperti ini ya. Jadi ini ikutin bacaan saya tuh. Ini mau umroh tuh ya? Umroh, tawaf umroh, ya sama sih. Ya maksudnya nggak padat gitu. Iya. Malam mungkin nggak tahu padat, siapa tahu ya. Ya, kita pun jangan berpikir kosong dan sebagainya. Nggak dengan Oke, nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini kalau dari arah belakang seperti ini. Ini grup bupati dari Kalimantan Barat. Nah, oke baik, kita lanjutkan. Salat sunat tawaf di belakang makom Ibrahim. 2 rakaat, ya. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, 3-nya adalah berikutnya rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Mirip seperti salat sunat ihram di Bir Ali. Ya, lalu beres minum air zam-zam. Mau zam-zam 5 syuribalahu. Minum air zam-zam itu tergantung niatnya. Bapak Ibu manfaatkan fasilitas dari Allah. Kalau mau minum pengen sehat ya Allah, hamba berniat minum air zam-zam pengen sehat seluruh penyakit hamba lahir dan batin hamba, bismillah gitu. Allah cerdaskan hamba ya Allah, apa-apa itu dengan minum air zam-zam seperti itu. Karena mau zam-zam 5 syuribalahu, tergantung niatnya. Air zam-zam itu diminum. Baru rukun ketiga saya. Rukun umroh ada? 5. 1, 2, 3, Tawaf, sa'i, 4, tahalul. 5. Baik, ini ya. Sholat tawaf Sekarang kalah. Gimana? Maka habis sholat sunat tawaf itu kurang di multazam dulu apa menjam? nanti urutannya doa dulu di multazam. Doa dulu. Saya otomatis biasanya baik Bapak Ibu ini dulu karena urutannya multazam dulu baru ke secara posisi pun multazam duluan baru ke makom Ibrahim. Dia keluar dulu sholat. Jadi kalau krodit saya biasanya baik Bapak Ibu doanya di belakang makom Ibrahim aja sekaligus. Kalau krodit di multazam banyak, berarti nanti kita geser. Gitu ya. Siap. Ini saya kita simak sebentar. 10 menit lagi sampai. Ya, kena kita jauh, baik. Ya, waduh. Baik. Itu azan dari mana? Yang ditiru ya, ada kejadian. Yang nanti kita lihat ini dulu. Nah, oke, kita sih.
Pancasila. Kita Pancasila Udah klarifikasi belumnya sudah ditanya kenapa? Karena hilaf katanya gitu. Hilaf akhirnya karena dapat teguran kan maksudnya yaitu akhirnya ya belum mengakui lah intinya gitu. Itu adalah sebuah kesalahan. Sa'i yaitu berjalan cepat 7 putaran antara Sofa dan Marwah, dimulai dari bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah ya. Ini yang neon hijau nih lari-lari kecil yang bapak ya. Bapak Robifir, Warham, Wafu, Watakarrom. Kalau ibu jalan aja. Bapak yang lari-lari kecil di sini. Ini posisi dari belakang shootnya. Ibu hanya jalan saja. Bapak lari-lari kecil. Nah, oke baik. Ini kondisi di tempat sa'i. Nah, ini. Kalau ini doanya dipandu terus. Nanti terserah bapak ibu mau sendiri juga nggak apa-apa gitu. Biar ringan saya yang mandu, saya lebih ringan kan jalan bareng aja. Ya baik. Nah ini. Ustaz yang mandukan nanti. Gimana sih? Ustaz Ustadznya banyak di sini, jadi bisa giliran gitu. Putaran satu siapa? Insya Allah ya baik. Nah ini kurang lebih miniaturnya ya. Sofa Marwah. Jadi bukan begini. Bukan sofa marwah sofa, bukan. Sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4. Jadi yang ketujuh itu di marwah. Kalau sofa marwah sofa itu gempor nanti. Kan ini kalau digabung tuh 4,7 km. 7 kali bolak-balik itu dia 4,7 kilo itu totalnya 1 jam. Lancar 1 jam insyaallah. Nah itu ya diantaranya. Terakhir Bapak Ibu, rukun yang keempat adalah tahlul. Nah, baik, tahlul ialah satu cara untuk menyudahi atau menghalalkan diri dari larangan ihram sebagaimana salam yang menyudahi sholat. Jadi pada saat di Bukit Marwah nanti sebagaimana kita bahas waktu kemarin, Pak Haji kan sudah berangkat haji dan sudah selesai. Jadi beliau yang akan menggunting dulu, beliau bisa ke diri beliau sendiri, terus ke kita bapak-bapak, bapak nanti ke istrinya masing-masing. Silakan. Gitu. Nah, gunting boleh ambil 1, 2, 3 perwakilannya. Masing-masing bawa juga apa biar lebih cepat boleh. Ayo mau gunting rambut. Gitu. Gunting juga. Nah, baik. Untuk teknis ibu ya, maaf, untuk teknis tahlul ibu jadi seperti ini. Pada saat kerudung kan, misalkan ini, nah ini kepala ibu yang ini ya. Gitu. Jadi yang masuk itu adalah tangan bapak, tangan kirinya masuk sini. Tangan kirinya nggak boleh begini nih, nggak boleh diginiin. Karena di sini akan terjadi 2 pelanggaran. Aurat terlihat, wajah tertutup, betul kan? Nah, jadi yang pas begini, tangan kiri masuk, guntingnya masuk sini. Ingat seperti ini untuk bapak ya. Minimal kan di sini 3 helai di sini di bawah. Itu caranya. Terus setelah ada rambut yang diliatin bapak, mak gitu, uban kiu gitu. Tutup langsung dibuang aja, nggak usah diliatin gitu. Langsung aja gitu. Nah ada jamaah yang susah, jadi jadi ada yang jamaah yang susah tuh, istrinya jadi si rambutnya ke dalam banget, susah ditariknya. Jadi dia yang masuk, itu boleh gini nih. Nah, jadi itu, kalau itu boleh, itu boleh. Soalnya daripada dilihat orang mendisuling begitu. Wah, iya, terakhir. Baik Bapak Ibu, ini untuk rangkaiannya saya butuh persepsi yang sama karena kan mau berangkat bareng. Ini mah hanya penawaran ya gitu.